Sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha merekonstruksi peristiwa pada masa lampau secara ilmiah, agar dapat dipahami maknanya pada masa kini. Dalam konteks Indonesia, salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting adalah lahirnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Pergerakan ini ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi modern, seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1912, dan kemudian organisasi-organisasi lain yang semakin memperkuat semangat kebangsaan. Kehadiran organisasi tersebut menjadi titik balik penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena menandai pergeseran bentuk perlawanan dari yang menuju bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang lebih bersifat nasional. Pengertian dari penelitian sejarah adalah studi sistematis mengenai peristiwa di masa lalu untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu kejadian dengan tujuan memperoleh wawasan, menambah pengetahuan, dan belajar dari pengalaman masa lalu. Pengertiannya secara rinci, fokus pada masa lalu, sistematis dan kritis, penelusuran kebenaran, menguji hipotesis. Langkah-langkah. Yang pertama, pemilihan topik. Menentukan topik yang relevan, pilih topik yang menarik, penting, dan sebisa mungkin baru atau belum terpecahkan. Merumuskan pertanyaan 5W1H. Buat pertanyaan penelitian tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk objek penelitian agar lebih terarah. Yang kedua, heuristik. Pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber. Cari dan kumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer dan sekunder. Kumpulkan sumber primer langsung dari pelaku sejarah, seperti dokumen atau wawancara, dan sumber sekunder informasi dari pihak lain, seperti buku atau artikel, untuk data yang lengkap. 3. Verifikasi atau kritik sumber. 1. Menguji keaslian atau kritik luar. Pastikan keaslian atau keautentikan sumber sejarah. Apakah sumber tersebut asli dan bukan palsu. 2. Menguji kredibilitas atau kritik dalam. Evaluasi keandalan dan kebenaran isi sumber sejarah. Pertimbangan kemungkinan bias atau kesalahan data dalam sumber tersebut. 4. Interpretasi atau penafsiran. 1. Menafsirkan fakta. Analisis dan tafsirkan makna serta keterkaitan antar sumber sejarah yang telah diverifikasi. 2. Menghindari subjektivitas. Berhati-hatilah agar tidak memasukkan subjektivitas pribadi dalam penafsiran dan biarkan fakta sejarah yang berbicara. 5. Historiografi, penulisan sejarah. 1. Menyusun dan tuliskan hasil penelitian sejarah berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan aturan penulisan yang berlaku. 2. Menggunakan kronologi. Susun tulisan secara kronologis untuk memudahkan pemahaman tentang periode sejarah dan peristiwa yang terjadi. Historiografi adalah ilmu tentang penulisan dan penyampaian hasil penelitian sejarah atau secara sederhana berarti penulisan sejarah. Kata historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia berarti sejarah, lalu graphia berarti penulisan atau deskripsi. Tujuan historiografi. Yang pertama, mempelajari metode penulisan sejarah. Yang kedua, menyusun narasi sejarah. Yang ketiga, menginterpretasikan sejarah. Menulis historiografi. Yang pertama, ada historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah pada masa kerajaan. Seringkali bersifat etnosentris, berfokus pada budaya dan suku bangsa di lingkungan kerajaan. Yang kedua, ada historiografi kolonial, yaitu penulisan sejarah yang berfokus pada kehidupan para perangkat di tanah jajahan, berfokus menguatkan kedudukan mereka. Contoh History of Java oleh J.R. Rogan. Historiografi nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, penulisan sejarah yang berpusat pada bangsa Indonesia, Indonesia sentris, disusun oleh penulis-penulis Indonesia sendiri untuk membentuk karakter bangsa dan memupuk nasionalisme. Universalitas hukum. Siapapun yang melanggar hukum, baik pejabat maupun rakyat biasa, harus dikenai perlakuan dan penegakan hukum yang sama. Dalam konteks sosial, secara sosial, kesetaraan kedudukan berarti semua orang memiliki status yang sama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Contoh penerapan dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar UUD 1945, Pasal 27 UUD 1945, misalnya, mengatur hak warga negara atas persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Hak warga negara. Hal ini juga mencakup hak-hak lain
yang setara seperti hak atas pekerjaan, perlindungan hukum, kebebasan beragama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Intinya frasa, berdasarkan sifat sama kedudukan, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum atau dalam tatanan sosial. Semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Berdasarkan sifat dan kedudukan. Berdasarkan sifat sama kedudukan, yaitu mengacu pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Ini berarti semua orang diperlakukan sama oleh hukum dan dalam suatu kelompok sosial, tanpa ada yang dianggap kebal atau hukum memiliki posisi superior. Hukum dan penerapan kesetaraan di depan hukum, equality before the law. Ini adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang memastikan bahwa semua orang memiliki status, derajat, dan posisi yang sama di mata hukum. Menjamin keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum karena melindungi semua warga negara dari kesewenang-wenangan. Sumber sejarah. Teks paragraf Anda sumber sejarah adalah bahan asli berupa benda (artefak, tulisan, lisan maupun rekaman yang mengandung informasi penting tentang peristiwa masa lalu dan digunakan untuk merekonstruksi kejadian sejarah. Sumber ini dibagi berdasarkan sifatnya menjadi primer langsung dari saksi mata atau pelaku dan sekunder berasal dari analisis interpretasi pihak lain, serta berdasarkan bentuknya menjadi tulisan, lisan, benda, artefak, dan audio visual. Jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. 1. Sumber primer. Penjelasan sumber yang memberikan informasi secara langsung dari saksi mata atau pelaku peristiwa sejarah, atau berupa peninggalan langsung dari masa lalu itu sendiri. Contoh, naskah proklamasi kemerdekaan, prasasti, artefak seperti lagu atau alat perang, dan kesaksian langsung dari veteran perang. 2. Sumber sekunder. Penjelasan sumber yang berisi informasi yang tidak langsung dari saksi mata atau pelaku peristiwa, melainkan berasal dari analisis interpretasi atau penuturan orang lain yang bukan pelaku langsung. Contoh, biografi, buku sejarah, laporan penelitian, artikel jurnal, atau surat kabar yang ditulis setelah kejadian berlangsung. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah. 3. Sumber tertulis. Penjelasan informasi sejarah yang disajikan dalam bentuk tulisan, baik yang dicetak maupun tidak. Contoh, naskah kuno, prasasti, dokumen, papat, surat, piagam, koran, dan buku harian. 4. Sumber lisan. Penjelasan informasi sejarah yang disampaikan secara langsung melalui keterangan saksi mata atau pelaku peristiwa di masa lalu. Contoh, kesaksian seorang veteran perang, cerita atau memori dari tokoh sejarah, dan transmisi lisan dari generasi ke general. 5. Sumber benda, artefak. Penjelasan peninggalan fisik atau benda-benda kebudayaan yang berasal dari masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Contoh, alat-alat perang, tugu, reruntuhan candi, fosil, dan berbagai temuan arkeologi lainnya. 6. Sumber audio visual. Penjelasan sumber sejarah yang berbentuk rekaman suara atau gambar, baik yang masih ada dalam bentuk film maupun rekaman audio. Contoh, film dokumenter lama, foto-foto bersejarah, dan rekaman suara peristiwa penting.